harta-harta yang hartanya tidak terkontaminasi dari kelacuran. Kemudian dana untuk mengubah itu dana yang halal, bukan dari hasil judi dan kepada hasil dari riba apapun ya. Dan harta semua yang membangun dari harta halal. Cuman ketika membangun kota itu ada di situ ada jenis air yang bulat gitu. Kan tidak sampai ke tinggi karena hartanya tidak cukup. Jadi kotak sehingga ketika tidak cukup ya segitu aja. Makkah merupakan pusat perdagangan sejak zaman dulu. Jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, orang-orang Makkah pun dikenal sebagai saudagar yang lihai dalam berdagang, hingga ke negeri Yaman, Syam, dan Syria. Tidak heran bila di dekat Masjidil Haram sejak dulu sudah berdiri pasar Ajiat. Dan salah satu pedagang besar yang disegani adalah Siti Khadijah. Nabi Muhammad SAW pernah bekerja sebagai juru jual di usaha dagang milik Khadijah ini. Suatu kali, Nabi Muhammad pernah mewakili Khadijah berdagang ke Syam. Di sanalah beliau menunjukkan kejujurannya dalam berdagang. Beliau bukan hanya sekedar mencari untung, tetapi justru mengajarkan cara berdagang yang baik. Misalnya jujur dan berusaha memuaskan pembeli. Cara berdagang itulah yang membuat masyarakat menjulukinya sebagai Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Nah, sekarang aku dan Kang Rasid sedang mengunjungi sebuah pasar. Ya, sekedar pengen ikut merasakan kira-kira berdagang di zaman Nabi Muhammad seperti apa ya. Rasul itu ketika berdagang modalnya apa sih Kang? Seperti kayak layak penjual-penjual di sini? Modal beliau satu. Apa itu Kang? Jujur. Beliau satu jujur. Jujur itu mendatangkan kapital. Ketika beliau berawal pergi ke Syam dengan pamannya, itu sudah nampak kejujuran-kejujuran itu. Makanya kenapa pamannya mengajak beliau? Karena Rasul bisa dapat dipercaya. Interaksi dalam berdagang usia 12 tahun, 17 tahun, sampai usia 37 tahun menghasilkan kejujuran. Nah, sehingga para pedagang Mekah, termasuk Bani Quraisy, termasuk Siti Khadijah yang pada akhirnya jadi istrinya, memberikan kapital kepada beliau, kemudian beliau sebagai mudarib, yang Siti Khadijah sebagai pemilik kapital, dan Rasulullah menjadi mudarib. Sehingga ada dua sistem yang dipakai, apakah upah, ujrah, atau kedua bagi hasil. Sehingga para pembisnis itu berbondong-bondong ingin memberikan kapital kepada Rasul, karena dia sudah capable, dia sangat yang jujur sekali. Karena kejujuran dan kepandaian dagang Nabi Muhammad itulah yang membuat Siti Khadijah jatuh hati. Lewat seorang pembantu laki-lakinya, Maisaroh, menawarkan untuk disunting Nabi Muhammad sebagai suaminya. Nabi Muhammad yang kala itu sudah cukup kaya, akhirnya melamar Khadijah dengan beratus unta sebagai maharnya. Dagang gitu kan sifatnya dia yang begitu hebat ketika berdagang. Ada nggak Kang? Rasul seringkali menyarankan atau memotivasi kepada para sahabatnya, carilah harta yang halal lewat berdagang. Karena mencari harta yang halal itu kewajiban bagi kita. Kewajiban kita banyak, mencari harta yang halal, kemudian kewajiban sholat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaan. Allah akan mengucurkan rahmatnya kepada orang yang bersikap baik dalam berjual beli, dan Allah juga akan mengucurkan rahmatnya kepada orang yang bersikap baik dalam bertutur kata. Juga Allah sangat akan memberikan kucuran rahmatnya kepada orang yang bersikap baik dalam menyatakan pernyataan. Kedua, juga Rasul memberikan reward kepada para pedagang yang jujur dan yang baik dalam berdagang. Nanti di akhirat kelak akan digandengkan dengan para mukhlisin dan para syahid, dan juga para nabi. Masya Allah, orang yang pedagang jujur, yang baik, akan digandengkan di surga nanti dengan para nabi, dengan para syahid, dan para mukhlisin. Pernyataan itu yang Allah dan Rasulnya berikan kepada umat Islam yang akan berdagang seperti itu.
Sejak menikah, maka urusan perdagangan diserahkan semua kepada suaminya, Muhammad SAW.